Nusantara sudah mengajarkan hal yang esensial, mulai dari kesadaran ruhani yang terwakili dalam frase-frase seperti Yitma, Ingsun, Diri Sejati, Guru Sejati, Ruh Ilapi, maupun sederet ritual untuk membangkitkan keterhubungan manusia dengan sisi rohani mereka seperti meditasi, penyelarasan sedulur papat limo pancer, dan masih banyak lagi, sesuai dengan yang diajarkan oleh leluhur di masing-masing daerah. Budaya-budaya seperti ini ke depan akan semakin banyak bermunculan dan mulai diminati anak-anak muda lagi. Yang kedelapan, bangkitnya spiritualitas Nusantara. Spiritualitas Nusantara sebenarnya berbasis pada ajaran Budi, seperti yang dijanjikan oleh Sabdo Palon, yakni keterhubungan manusia dengan sisi rohani di dalam dirinya, yang kalau dalam tasawuf Islam disebut sebagai Roh Qudsi atau Nur Muhammad, dalam Kristen disebut sebagai Roh Kudus, dalam Hindu disebut sebagai Atman, dan Buddha menyebutnya sebagai Bodhicitta. Ajaran spiritual lokal di Nusantara pun juga mengajarkan hal yang sama. Jika di ajaran Jawa kuno, sisi rohani manusia disebut sebagai Yitma atau Guru Sejati, kalau di daerah kalian disebut sebagai apa? Yang kesembilan, makin banyak orang yang berani menentang ideologi asing. Baru-baru ini, dalam videonya, Jokowi sempat mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan masuknya ideologi transnasional yang masif menjangkiti Indonesia selama masa pandemi. Namun di satu sisi, juga mulai banyak orang-orang Indonesia yang mulai tersadar dan ikut menghalau ideologi asing ini dengan berbagai cara. Entah dengan memberikan pencerahan melalui konten-konten di media sosial, memberikan pemahaman kepada keluarga dan kerabat terdekat yang mulai terpapar radikalisme, atau memberikan pemaparan dalam ceramah-ceramah agama seperti yang dilakukan oleh banyak ulama-ulama NU akhir-akhir ini. Kiai Haji Said Akil Siraj, Dr. Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, dan Buya Arazi Hashim adalah contoh beberapa pemuka agama nasionalis yang akhir-akhir ini sibuk berdakwah menghalau ideologi asing tersebut di atas mimbar. Yang ke-10, kesadaran bahwa agama adalah urusan pribadi yang tidak bisa dipaksakan mulai muncul. Dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan beragama seolah menjadi sesuatu yang sulit dipraktekkan di Indonesia. Memang sih tidak ada bentuk pemaksaan agama secara terang-terangan. Namun, yang sering terjadi adalah kita masih sering mempertentangkan agama seseorang, keyakinan seseorang, mazhab seseorang, dan aliran yang dipilih seseorang, terutama jika seseorang tersebut adalah Briani Rahayu, the flexible intro. adalah public figure atau mau mengisi posisi atau jabatan tertentu. Masalah mau menjadi pemimpin daerah atau menjadi Kapolri saja, kita masih ribut loh soal agamanya apa. Padahal inti dari setiap agama itu sama, yakni mengajarkan manusia untuk bisa mengenal Tuhan dan berkelakuan baik di dunia. Seiring dengan bangkitnya spiritualitas di Nusantara, makin banyak orang yang mulai memahami bahwa agama ternyata adalah urusan personal masing-masing orang yang seharusnya tidak dipaksakan. Tuhan itu ibarat langit, dan agama ibarat jendela di rumah kita yang kita gunakan untuk melihat langit. Berbeda bentuk jendela akan menampilkan pemandangan langit yang berbeda pula. Namun sejatinya, langit itu hanyalah satu. Jendela yang berbeda menyebabkan sudut pandang yang berbeda pula. Begitulah agama itu. Agama itu berbeda dan memiliki metode sendiri dalam mengenali Tuhan. Namun sejatinya semuanya sama karena sama-sama melihat Tuhan yang satu. Jika sudah sadar tentang hal ini, maka ke depan agama tak lagi menjadi sesuatu yang dipaksakan. Ke depan akan semakin sedikit orang yang ngotot bahwa agama X adalah yang paling benar. Namun semakin ke depan, semakin banyak orang yang sadar bahwa semua agama walaupun berbeda tapi memiliki inti yang sama. Yang ke-11, anggota Polri wajib membaca Kitab Kuning. Tahun ini, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo diangkat menjadi Kapolri. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah mewajibkan seluruh anggota Polri yang beragama Islam untuk mengaji Kitab Kuning.
Ini dalam rangka untuk memberantas radikalisme yang sudah terlanjur merasuki tubuh Polri itu sendiri. Kitab Kuning sendiri adalah kitab yang menjadi pedoman ajar di pondok pesantren NU, di mana kitab ini mengajarkan inti beragama Islam yang lebih moderat dan ditulis oleh ulama-ulama salaf di abad ke-10 sampai ke-15 Masehi yang terbebas dari kepentingan politik dan perebutan kekuasaan. Dengan mempelajari kitab Kuning, diharapkan anggota Polri mendapatkan pemahaman agama Islam yang bebas dari radikalisme. Kitab Kuning juga mengajarkan politik atau siasah. Namun, sistem politik yang diajarkan lebih mengarah kepada bagaimana mengkondisikan dan memastikan suatu kekuasaan benar-benar melayani rakyat dan demi keadilan sosial, bukannya berbasis pada kepentingan suatu kelompok tertentu seperti ideologi khilafah yang berkali-kali coba dimasukkan ke dalam Indonesia. Yang ke-12, sertifikasi ulama. Sudah jadi rahasia umum kalau banyak sekali penceramah agama yang lebih banyak menebarkan kebencian dan permusuhan daripada mengajarkan kebaikan dalam ceramahnya. Karena itu, mulai 2021 ini, Polri yang bersamaan dengan masa jabatan Menteri Agama yang baru, yakni Gus Yakut, mulai melakukan sertifikasi terhadap ulama-ulama di Indonesia. Ini tentu saja dalam rangka mengontrol tentang agama, agar ceramah yang disampaikan ke masyarakat benar-benar ceramah yang baik dan berkualitas, bukan ceramah yang bersifat provokatif dan menebarkan kebencian. Yang ke-13, pembersihan radikalisme di tubuh ASN melalui tes wawasan kebangsaan. Ingat tes wawasan kebangsaan yang sempat heboh di KPK beberapa hari yang lalu? Akibat tes ini, 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos, dan 51 diantaranya dinyatakan dipecat karena terbukti lebih condong ke ideologi asing ketimbang nasionalisme. Tes ini memang tes wajib yang harus dilalui ASN atau aparatur sipil negara. Sudah bukan rahasia lagi kalau radikalisme agama juga sudah menyusupi tubuh ASN. Padahal ASN harusnya menjadi pegawai yang setia kepada negara, bukannya merongrong negara dari dalam dengan mencintai ideologi asing. Karena itu, tes wawasan kebangsaan menjadi wajib dijalankan untuk menyortir anggota mana yang benar-benar setia bekerja kepada negara dengan anggota mana yang cuma mau merusak negara dari dalam saja melalui paham-paham ideologi asing yang dianut. Hebohnya tes wawasan kebangsaan di KPK kemarin menyadarkan kita bahwa pembersihan sedang dilakukan secara aktif oleh pemerintah. Tidak menutup kemungkinan ke depan akan lebih banyak lagi pembersihan yang dilakukan dengan beragam metode yang disusun oleh pemerintah. Yang ke-14, peninggalan sejarah yang terkubur kini banyak muncul ke permukaan Indonesia. Indonesia menyimpan sejuta misteri dari sejarah masa lalu yang tidak banyak terungkap. Literatur sejarah kita tidak banyak karena banyak peninggalannya yang juga hilang. Kini peninggalan-peninggalan itu mulai banyak muncul lagi ke permukaan. Jika dilihat dari segi spiritual, ini merupakan leluhur kepada generasi Nusantara juga. Nanti, 500 tahun setelah jatuhnya Majapahit, akan muncul kembali peninggalan kejayaan Nusantara masa lalu ke permukaan bumi. Ini bertujuan agar generasi kita bisa menelitinya, sehingga ketahuanlah bagaimana sejarah Nusantara yang sebenarnya di masa lalu. Whoa, Briani Rahayu! It's a flexible intro! Lalu, dengan memahami sejarah Nusantara, maka Indonesia akan selangkah lebih maju lagi dalam memahami jati dirinya. 15. Kesadaran penduduk terus naik. Kesadaran yang dimaksud di sini mencakup kesadaran dalam berbagai hal, baik dari segi rohani, sosial, dan masih banyak lagi. Terlebih dalam hal spiritual, daripada mempertentangkan perbedaan agama dan ritual, manusia lebih suka melihat kesamaan dari setiap agama yang mengajarkan pada moralitas yang baik dan ketuhanan. Daripada mengklaim dan sibuk mendoktrin sana-sini kalau agamanya sendiri adalah paling benar, manusia memilih untuk sibuk berintrospeksi diri, memperbaiki sikap, dan menambah kemampuan diri demi kebaikan hidup. Sekarang, mungkin orang-orang yang seperti ini masih sedikit jumlahnya, karena ini adalah masa transisi. Namun ke depan, akan lebih banyak lagi orang-orang yang mengalami peningkatan kesadaran spiritual. Alih-alih menciptakan pertengkaran atas nama agama, manusia lebih suka menggunakan agama sebagai sesuatu yang personal dan dijadikan media untuk pengembangan diri. Tak masalah
apapun agama yang dianut, karena sejatinya agama adalah kendaraan manusia untuk menata kehidupan dan mengenal Tuhan. Ibarat mau melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, manusia bebas kok mau memilih naik apa. Mau naik kereta api, nyetir mobil sendiri, naik bis, naik pesawat, semuanya tetap sampai pada tujuan yang sama. Hanya bentuk kendaraan dan pengalamannya saja yang berbeda-beda. Seiring dengan meningkatnya kesadaran spiritual manusia, agama menjadi semakin tidak laku lagi digunakan sebagai kendaraan politik untuk memenangkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Seiring dengan meningkatnya kesadaran spiritual manusia, kecerdasan manusia juga bertambah. Manusia jadi bisa melihat apa yang tak terlihat. Manusia tak mudah lagi diprovokasi. Manusia tak lagi mudah dimanipulasi. Perang atas nama agama, politik atas nama agama, politik identitas, lama-kelamaan tidak akan laku lagi. Kecerdasan dan kebijaksanaan manusia lama-kelamaan bertambah. Kemudian manusia mulai menemukan jati dirinya masing-masing. Mereka mulai hidup sesuai blueprint masing-masing. Dan pada akhirnya Nusantara dipenuhi oleh kehidupan yang penuh harmoni, adil, dan makmur. Jika ini sudah tercapai, maka kejayaan Nusantara akan kembali. Maka tergenapilah janji Sabda Palem bahwa seluruh dunia akan dibuat terpukau dengan kemilau kejayaan Nusantara. Nusantara Jaya Jayanti.